한국 전쟁의 비극적 산물 AN-N64. Berlatar di Korea Selatan, kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah operasi terhadap bom bekas perang pada zaman dahulu, di mana ini merupakan tugas terakhir bagi salah satu anggota militer yang bernama Jo In Chang, karena dia sudah mengajukan diri untuk segera pensiun dan ingin menemani sang istri menjelang hari kelahiran anak pertamanya. 맞아 회식 있었어. 만리성만 아니면 좋겠는데. 만리성입니다. Usai menjalankan tugas, dia pun menelepon istrinya dan mengatakan bahwa dirinya akan segera pulang. Tapi dalam posisi terjebak macet itu, Jo In Chang melihat berita tentang sebuah bencana yang melanda Korea Utara. Dan tak lama kemudian gempa tersebut sampai di tempatnya, sehingga dia pun melajukan mobilnya untuk menghindari reruntuhan bangunan. Akibat terhalang oleh pengendara lain, akhirnya Jo In Chang keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri. Ternyata gempa itu merupakan gempa vulkanik akibat dari letusan Gunung Baekdu yang berada di perbatasan Korea Utara, di mana sebuah berita juga mengabarkan jika tentara dari negara lain akan segera datang untuk mengevakuasi para korban. Di sisi lain, seorang ahli vulkanologi bernama Profesor Kang tiba-tiba didatangi oleh sekretaris negara bernama Jeon, yang mana kedatangannya ke sana yaitu untuk menanyakan riset yang sudah dibuat tentang Gunung Baekdu. Tapi Profesor Kang menjawab tidak mau ikut campur lagi dalam masalah ini karena risetnya dahulu malah diabaikan. Dengan sedikit ancaman dari Jeon, akhirnya Profesor Kang dipaksa untuk ikut menjalankan sebuah diskusi. Di sana perwakilan pemerintah mengatakan jika Gunung Baekdu tersisa 3 lapisan lagi, yang mana menurut simulasi komputer mengatakan bahwa lapisan terakhir berpotensi lebih besar dan akan berdampak buruk bagi daerah Korea dan sekitarnya. 한반도 전체에 미치는 피해가 48%에 달할 것으로 추정됩니다. Mendengar hal ini, Profesor Kang mengusulkan untuk meledakkan bom di bawah Gunung Baekdu yang ada di sekitar tambang nomor 9. Tujuannya adalah untuk menurunkan tekanan magma dan meminimalisir ledakan besar dari gunung tersebut. Namun rencana itu akan setara dengan ledakan nuklir yang bisa memicu terjadinya konflik antar negara Cina dan Korea. 제가 지금 3년간 그 짓을 하고 있는 거고요. Karena tidak ada pilihan lain, maka Presiden meminta pada Profesor Kang untuk menjalankan ide tersebut. Sementara Presiden akan mengutus Jo In Chang untuk mencuri bahan peledak milik Korea Utara. Walau di awal Jo sempat menolak, tapi karena istrinya dijanjikan mendapat fasilitas khusus, maka dia menyetujui dan segera pulang untuk berpamitan. 미국인 소개 작전에 자네 가족 포함시켜줄 수 있어. Singkat cerita, akhirnya seluruh anggota militer itu pun dikumpulkan di markas untuk dibagi menjadi 2 tim, di mana tim 1 ditugaskan untuk mencuri nuklir dan tim 2 tugasnya menaruh hasil curian di area Gunung Baekdu. Tapi mereka terlebih dahulu diperintahkan untuk mencari agen yang bernama Sule, karena hanya dia satu-satunya orang yang mengetahui letak nuklir itu berada. 리중편과 접선하여 핵무기를 확보하는 것이. Di akhir perkumpulan, mereka diminta untuk menyamakan waktu yang tersisa sebelum gunung meletus. Mereka juga diberi pelatihan khusus cara memindahkan nuklir curian pada detonator. Setelah itu mereka pun bergegas ke dalam pesawat. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba tim 1 mengalami kecelakaan sehingga tim 2 diperintahkan untuk menyelamatkan diri. Dari peristiwa itu, jajaran petinggi harus rela kehilangan beberapa anggota, juga seorang kapten dari tim 1. Maka dari itu, pusat komando memilih Jo In Chang menjadi kapten yang baru untuk meneruskan misi tersebut. Kemudian Kapten Jo diperintahkan untuk mengambil pelacak GPS yang berada di dalam koper. Beruntung mereka berhasil mendapatkannya sebelum pesawat itu meledak. 야, 됐어. 가자. 빨리 나가자. Melalui sebuah peta dan GPS, akhirnya mereka sampai di lokasi penjara dan bertemu dengan Sule. Di sana mereka menceritakan maksud kedatangannya adalah meminta bantuan untuk menemukan nuklir milik Korea Utara. Meski di awal sempat menolak, tapi Sule akhirnya menyetujui permintaan itu dengan imbalan kebebasan untuk dirinya. 나 샤워 좀 해야 쓰는데. Kemudian Sule diberikan izin ke kamar mandi untuk merenovasi penampilannya yang seperti orang gila. Di sana Sule ternyata diam-diam membuka dompet milik Kapten Jo yang berisi hasil USG dan peta menuju lokasi yang akan diledakkan. Tapi dia malah menghilangkan peta itu dan bahkan mencabut GPS yang tertanam dalam tubuhnya, seakan-akan memiliki rencana lain untuk misi ini.
Dengan sisa waktu yang masih panjang, akhirnya mereka pun mulai berjalan menuju lokasi nuklir berada. Di tengah perjalanan itu, Kapten Joe merasa kaget karena Sule menunjukkan dompet yang berhasil dia curi. Lalu Kapten Joe menanyakan peta tersebut, tapi Sule mengatakan bahwa peta itu sudah hilang, sehingga anak buah Kapten marah dan memukulinya. Tak lama kemudian, Sule yang mempunyai rencana lain pun meminta izin untuk buang air besar. Dengan kemampuan yang dimiliki, maka dia berhasil melumpuhkan si pengantar dan melarikan diri. Si kapten yang melihat anak buahnya tergeletak pingsan, maka disimpulkan bahwa Sule telah kabur sehingga dia memutuskan untuk mengejarnya. Berkat beberapa petunjuk, akhirnya kapten dan tim berhasil menemukan Sule di sebuah apartemen istrinya. Di sana dia sedang marah-marah karena mencari anaknya yang sudah lama tak bertemu akibat dirinya di penjara. Namun karena anaknya dititipkan di tempat saudara, maka dia memilih untuk melanjutkan misi bersama si kapten. Singkat cerita, mereka pun sampai ke tempat penyimpanan nuklir, tapi tentara Korea Utara ada di sana sedang melakukan penjagaan, di mana Sule dan Kapten Joe berhasil diketahui oleh tentara itu, sehingga aksi tembak-tembakan pun tak terelakkan lagi. Setelah itu, Sule menuntun mereka ke sebuah kontainer yang merupakan jalan masuk rahasia, di mana mereka dibuat terkagum saat melihat rudal yang selalu menjadi konflik internasional. Dan tanpa menunggu waktu lama, mereka pun langsung menjalankan tugasnya dengan sangat hati-hati. 우라늄 테스트 분리합니다. Dari waktu yang tersisa, ternyata Profesor Kang belum memperlihatkan tingkat keberhasilannya, sedangkan letusan gunung yang kedua kembali terjadi hingga Profesor harus merasakan gempa yang sangat dahsyat. Di sisi lain, istri Kapten Joe yang sedang menuju pelabuhan juga harus dihantam oleh tsunami yang meluluh lantakkan daratan Korea. 예상보다 빨라. Setelah berpacu dengan waktu, akhirnya Kapten Joe dapat memindahkan uranium yang dibutuhkan. Mereka juga berhasil keluar lewat bantuan dari Sule, sama halnya dengan istri Kapten Joe yang masih diberi keselamatan. Lalu ketika letusan kedua berakhir, maka orang yang berada di kantor pemerintahan pun terlihat bersorak gembira. Tugas mereka selanjutnya adalah meledakkan area tambang nomor 9 supaya dapat menghentikan letusan gunung yang ketiga. Untuk itu, Kapten Joe meminta paksa pada Sule akibat sudah menghilangkan petunjuk. Namun tanpa diduga, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Amerika yang sama-sama sedang mengincar nuklir tersebut. Sebagai seorang agen, tentunya Sule mengetahui jika pasukan Amerika ini menggunakan sensor panas, sehingga pasukan Amerika bisa dengan mudah melacak dan menembakinya dari kejauhan. Alhasil, Kapten Joe terpikirkan cara untuk meledakkan sebuah mobil agar mengacaukan serangan tersebut. Di sisi lain, terlihat Profesor Kang memberi kabar buruk pada Jeon karena letusan gunung akan lebih cepat dari waktu yang diperkirakan. Sialnya lagi, Jenderal Amerika menghentikan rencana Korea Selatan sebab telah menghambat program pemusnahan nuklir, di mana Presiden juga bersepakat dengan pihak Amerika untuk menghentikan misi ini, sehingga Profesor Kang tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan memilih pergi. 됐습니다. 난 어차피 떠날 사람이고 나라에 미련도 없어요, 나는. Usai pertempuran melawan Amerika, kemudian Sule membawa uranium dan menculik Kapten Joe ke dalam mobil. Di sana Sule memborgol Kapten Joe dan merubah tujuan yang motifnya belum diketahui. Sedangkan waktu letusan gunung yang keempat tinggal 17 jam lagi. Tapi di tengah perjalanan Sule menghentikan mobilnya karena ingin buang air kecil. Melihat ini sebuah kesempatan, akhirnya si kapten mengambil bekas peluru untuk membuka kunci borgol. Tapi di saat berhasil terbuka, tiba-tiba Sule sudah berdiri di belakangnya dengan cara yang mengagetkan. Dan ketika Sule mengancamnya, lalu si kapten menelan alat GPS sebagai tanda supaya bisa dilacak oleh timnya. 뭐 하나 이 갓났어. 나도 이제 보험 들었어.
Sule yang marah karena ulah si kapten, kemudian dia berusaha untuk menghancurkan GPS tersebut. Dengan itu si kapten langsung melajukan mobil berharap dirinya bisa terlepas dari Sule. Namun Sule mampu mempertahankan dirinya berada di dalam mobil hingga terjadi keributan sampai mereka terbang bebas keluar jalur. Lagi-lagi si kapten berhasil diikat hingga dia terpaksa harus berjalan mengikuti tujuan yang direncanakan oleh Sule. Lalu di tengah perjalanan itu mereka menyempatkan diri untuk mencari sisa minuman dari minimarket, dan tak lama kemudian akhirnya posisi mereka ditemukan oleh pasukan Amerika karena GPS yang ditelan oleh si kapten. Do not move! Beruntung tim yang masih selamat segera datang menjemput, tapi upaya Amerika terus berlanjut dengan melakukan pengejaran hingga ketika sampai pada jembatan tiba-tiba terjadi gempa lagi yang membuat jembatan itu hancur, yang mana dalam kesempatan ini Sule mengajak kerjasama kepada Kapten Joe untuk melindungi nuklir yang hampir jatuh. Di sisi lain, istri Joe yang masih selamat pun berusaha menghentikan bus evakuasi milik warga Amerika. Kemudian dia duduk di samping Profesor Kang dan menceritakan suaminya yang belum juga pulang. Mereka tak kuasa melihat istri Joe yang terus menangis, maka si Profesor pun berusaha menenangkannya dengan cara yang sederhana. 감사합니다. Ketika sampai di pelabuhan, kemudian tentara Amerika mempersilahkan warganya untuk segera naik ke kapal. Sementara yang bukan warga Amerika terpaksa dikesampingkan dahulu dan ditempatkan di luar pagar. Namun tiba-tiba terjadi gempa hingga akhirnya si Profesor menyelamatkan istri Kapten Joe dan menceritakan jika suaminya sedang melaksanakan tugas di Korea Utara. 남편 북한에 있다고 지금 북한에. 네? 뭐 어디야? Setelah gempa berakhir, ternyata Profesor membatalkan pengungsiannya dan memilih untuk meneruskan misi. Kemudian dia menghubungi Jeon agar mencari titik koordinat dari markas yang masih dalam penelitian Amerika. Hingga akhirnya Jeon harus dikejar oleh tentara itu. Beruntung dia berhasil lolos dan segera menemui Profesor. Sementara itu di tempat lain terlihat Sule dan si kapten sedang memperebutkan nuklir untuk misi yang berbeda. Ketika sampai di pertigaan jalan, akhirnya si kapten mengalah dan menyerahkan nuklir itu kepada Sule. Tapi mengingat anak Sule juga butuh perlindungan, maka dia menyerahkan kembali untuk misi Gunung Baekdu. Mereka berdua pun berpisah di mana si kapten bersama timnya melanjutkan misi menuju area tambang nomor 9. Namun di tengah perjalanan itu si kapten dibuat terkejut karena ditelepon oleh istrinya yang tidak ikut mengungsi. Tak lama kemudian Profesor menyuruh si kapten untuk merubah target menjadi area tambang nomor 7. 9번 탄광이 아니고 7번으로 가셔야 돼요. 7번 탄광으로 바뀌었습니다. Shin kembali memperlihatkan Sule ketika berhasil menemukan putrinya yang sudah bertahun-tahun terpisah. Di tengah drama bapak dan anak, tiba-tiba datang sekelompok orang Tiongkok untuk mengambil nuklir yang sudah dijanjikan. Ternyata Sule ini adalah pengkhianat Korea Utara yang sudah bersekongkol untuk memberikan nuklir tersebut kepada pihak Tiongkok. Akibat nuklir itu tidak ada di tangannya, maka Sule dihajar karena dianggap telah mempermainkan mereka. Lalu tentara Amerika juga datang ke tempat itu dan bermaksud untuk merebut nuklir. Alhasil tentara Amerika memberi ancaman lewat beberapa tembakan yang ditujukan kepada pihak Tiongkok. Tak lama kemudian perhatian mereka teralihkan dengan kedatangan mobil yang membawa nuklir, di mana itu adalah si kapten bersama timnya yang meminta Sule untuk mengembalikan peta lokasi tujuan. Namun dari kedua pihak terlihat seperti menginginkan nuklir itu, maka si kapten pun mencoba untuk menjelaskan mengenai misi Gunung Baekdu. 구경해봐. 가져가, 와서. Mengetahui nuklir sebentar lagi akan meledak, akhirnya mereka pun memilih pergi untuk menyelamatkan diri. Tapi tiba-tiba Sule memaksa ikut membantu, walau dengan berat hati harus meninggalkan putrinya. Hingga kedua ayah pemberani ini kemudian berangkat menuju area nomor 7, sedangkan putri Sule dibawa oleh anggota ke tempat yang lebih aman.
Dalam perjalanan itu gempa mulai muncul sebagai pertanda letusan terakhir Gunung Baekdu akan segera terjadi, di mana mereka berdua terus berjuang menghindari puing-puing demi mencari titik lokasi tujuan. Di saat yang sama pula terlihat istri si kapten sudah merasakan mulas sebagai pertanda dia akan segera melahirkan. Singkat cerita, Sule dan si kapten pun sampai ke lokasi dengan sisa waktu yang tinggal beberapa menit lagi. Namun sebuah lift yang akan mereka gunakan itu ternyata sudah macet akibat aliran listrik yang mati, sehingga Kapten Joe berencana untuk menghancurkan tali pengait supaya bisa secepatnya menyelesaikan misi ini. 케이블만 끄면 바로 내려갈 수 있잖아. Di saat si kapten pura-pura disuruh mencari tali pengait, tiba-tiba Sule mengunci dirinya di dalam lift, di mana Sule akan membawa peledak itu sendirian meski tahu bahwa dirinya tidak akan bisa selamat. Tapi sebelum itu Sule sempat memohon pada si kapten untuk menjaga putrinya karena dia tidak bisa menjadi sosok ayah yang diinginkannya. 어차피 내려갈 데도 없어요. Mendengar keputusan ini, si kapten pun tidak tega dan berusaha mengajak Sule untuk keluar bersama-sama. Namun Sule memaksa akan melakukan ini sendirian demi anaknya terhindar dari bencana Gunung Baekdu. Sampai akhirnya dia mempercepat untuk menyelesaikan misi ini dengan memotong tali pengaitnya. Dari peristiwa itu kemudian Kapten Joe segera keluar sambil menangisi pengorbanan yang dilakukan oleh Sule. Sementara Sule sendiri nampaknya sudah siap menyambut ledakan yang tinggal beberapa detik lagi. Lalu di saat ledakan bom menghentikan letusan gunung, di saat itu juga terlihat istri si kapten sudah melahirkan yang tepat ketika bencana itu berakhir. Satu tahun berlalu pasca bencana besar itu, Profesor pun kembali ke Korea Selatan dan menetap di sana. Sementara Bapak Presiden yang awalnya sempat meragukan hasil akhirnya kembali mengambil tongkat komando. Di sisi lain, Kapten Joe juga hidup bahagia bersama keluarga kecil ditambah dengan anak Sule untuk menepati janjinya. 준혁이도 밥 먹자. Tamat ending yang sangat membagongkan.